Bank Sentral kembali mengeluarkan satu lagi kebijakan moneter untuk menjaga perekonomian Indonesia. Giro wajib minimum rata-rata ataupun GWM averaging yang akan memberikan kelonggaran bagi perbankan nasional untuk mengelola likuiditasnya. Lantas, seberapa efektifkah kebijakan ataupun instrumen ini untuk mengendalikan gejolak suku bunga dan kemudian menguatkan transmisi kebijakan moneter? Peluru baru moneter. Kami ulas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah tersambung bersama kami saat ini melalui sambungan Skype Ekonom Bank Permata sudah ada Joshua Pardede di sana. Halo Mas Joshua, terima kasih sudah bergabung. Ini baru lagi instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, GWM averaging. Menurut Anda sendiri akan seaktif apa GWM averaging ini bagi transaksi di pasar uang antar bank khususnya ataupun PUAP tadi? Ya, saya pikir latar belakang dari rencana dari perhitungan ya, cara perhitungan baru dari GWM averaging ini memang salah satu terobosan ya. Kita melihat memang tahun depan ini memang tantangan likuiditas memang masih cukup besar ya. Apalagi kita mengingat juga, kita lihat kenaikan suku bunga acuan Amerika sudah di depan mata di tahun depan. Mengingat setelah kemenangannya Donald Trump ini akan memicu kenaikan inflasi di tahun depan. Sementara itu kita lihat juga terkait juga dengan likuiditas ya. Kalau kita melihat kemarin juga historical pada akhir periode pertama tax amnesty, kita lihat memang beberapa perbankan cenderung mengalami kesulitan likuiditas ya, karena kita lihat juga ada beberapa penarikan dana khususnya untuk pembayaran uang tebusan untuk di deklarasi pajaknya sendiri, sehingga memang kita lihat untuk beberapa waktu tertentu memang ada kesulitan likuiditas gitu, dan makanya kita harapkan dengan adanya GWM averaging ini diharapkan dapat menjaga supaya memberikan fleksibilitas gitu ya untuk supaya perbankan bisa dapat mengelola likuiditasnya khususnya dalam periode 1 hingga 2 minggu gitu, supaya dia dapat juga bisa menempatkan instrumennya, penempatannya di instrumen lain ataupun dapat mengalihkan kredit ya ke depannya. Baik, Mas Joshua, bisakah Anda mengilustrasikan selama ini GWM yang memang setiap akhir hari yang harus dilakukan oleh perbankan, kali ini rata-rata sekitar 2 minggu, ini akan seperti apa ilustrasinya, kemudahan likuiditasnya akan lebih liquid seperti apa gitu? Ya, misalkan kalau kita lihat, kalau cara perhitungan GWM pada saat ini memang kita lihat kan 6,5% kewajibannya dikalikan dengan DPK dari perbankan itu sendiri ya, dan itu harus di-maintain terus setiap harinya. Dan sekarang kalau misalkan pakai konsep GWM averaging ini berarti kan BI memberikan fleksibilitas bahwa mungkin untuk waktu-waktu tertentu bisa saja GWM satu hari itu bisa tidak terpenuhi, tapi memang ke depannya ataupun di hari berikutnya itu mungkin saja kemenuhan GWM bisa lebih besar lagi, dan itu makanya tapi averagingnya rata-ratanya memang harus terpenuhi gitu, 6,5% dari DPK dari perbankan tersebut itu sendiri gitu. Baik, lantas seperti apa ini akan sangat bisa membantu target Bank Indonesia utamanya untuk operasi moneter mereka ke depan menghadapi tadi antisipasi seperti Anda katakan kebijakan Donald Trump nanti di Amerika Serikat pasti akan berimbas pada negara emerging markets termasuk perebutan likuiditas. Ya, memang kalau kita resiko likuiditas masih akan terus menghadang tahun depan, makanya potensi untuk ruang pelonggaran kebijakan moneter pun juga semakin terbatas. Makanya saya pikir dengan salah satu terobosan baru dari BI ini, saya pikir ini diharapkan bisa mendorong lagi fleksibilitas buat perbankan ya, khususnya buat di kondisi-kondisi tertentu memang terjadi penarikan dana yang cukup besar, itu biasanya bisa mendorong suku bunga pasar uang antar bank dalam jangka pendek, dan itu saya pikir itu tidak cukup bagus ya. Makanya kita harapkan dengan GWM averaging ini diharapkan likuiditas semakin lebih stabil dan juga likuiditas dan juga lebih efisien ya buat perbankan untuk mengelola likuiditasnya dalam periode tertentu, sehingga dia penyaluran kredit pun juga diharapkan di tahun depan juga semakin membaik ya dengan ekspektasi perbaikan ekonomi dalam negeri. Oke, perbaikan ekspektasi dalam negeri juga pasti akan menghadapi tantangan seperti yang sudah Anda sebutkan. Karena sederhananya ketika Bank Sentral, the Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan, yang dikhawatirkan ada seperti sudden reversal, kemudian capital flight yang seperti itu. Seberapa kuat GWM averaging ini bisa menjadi alternatif bagi perbankan dalam negeri untuk terus bisa bekerja lebih lincah lagi? Iya, makanya kita lihat kan data dari OJK sendiri kan menunjukkan bahwa LDR perbankan industri ya secara keseluruhan kan memang cukup ketat ya, mendekati 92%, ya itu berarti kan
sudah mendekati level batas atasnya dari ketentuan dari Bank Indonesia dan juga OJK. Jadi kalau kita melihat mengantisipasi tadi ya kesulitan likuiditas tahun depan, memang saya pikir ini menjadi salah satu upaya supaya likuiditas perbankan bisa lebih terjaga. Namun memang kita lihat karena tidak ada perubahan GWM ataupun tidak ada perubahan suku bunga acuan BI, berarti memang sebenarnya tidak ada tambahan likuiditas di sektor perbankan. Jadi memang ini lebih kepada memberikan fleksibilitas gitu untuk masing-masing perbankan, khususnya perbankan yang memang yang selalu mengalami likuiditas perbankan gitu. Jadi makanya ini diharapkan ini bisa dapat memberikan fleksibilitas supaya dia dapat mengelola likuiditasnya dalam periode tertentu gitu, supaya dia juga bisa memberikan kredit dan juga tapi juga bisa untuk penempatan di instrumen-instrumen BI ataupun SBN lainnya. Iya, Mas Joshua, Anda sudah menyinggung masalah kredit karena saya akan masuk ke pertanyaan tersebut. Kita tahu bahwa untuk kredit sendiri hanya tumbuh single digit, hanya sekitar 6,47% pada September dan itu lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya atau bulan sebelumnya di 6,83%. Meskipun juga NPL juga masih tercatat 3,1%. Tapi dengan selain juga agar fleksibilitas likuiditas seperti yang Anda sebutkan dengan GWM averaging ini, apakah ini juga bisa memacu pertumbuhan kredit sehingga bisa tumbuh di level 2% seperti yang ditargetkan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita ke depan? Ya, kalau kita melihat tren NPL memang di tahun ini memang kita harapkan ini adalah topisnya, itu adalah level tertingginya dan diharapkan dengan semakin membaiknya ekonomi dalam negeri, diharapkan NPL akan cenderung kembali menurun ya, dan diharapkan itu juga berarti dengan tren penurunan ekspektasi tren penurunan NPL berarti ini kan mengindikasikan berarti appetite dari perbankan untuk penyaluran kredit pun juga akan semakin membaik ke depannya gitu ya. Jadi dan tambah lagi dengan yang pastinya karena tadi ya kita lihat juga likuiditas perbankan juga kan kita lihat juga di sisi lain juga pemerintah terus berupaya gitu ya untuk dalam pembiayaan APBN menyerap untuk menghimpun dana juga dari masyarakat ya dengan menerbitkan obligasi retail ataupun sukri retail itu kan memang itu akan menyerap lagi DPK dan kita lihat juga sejauh ini kan kenapa LDR tinggi itu karena memang pertumbuhan DPK-nya memang dalam beberapa tahun terakhir ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kreditnya. Baik, masih terkait kredit, tadi kita sudah sepakati bahwa angkanya yang disebutkan dirilis tadi adalah 6,47% pertumbuhan kredit, sementara target dari sekitar 10-12%. Di level berapa menurut Anda yang paling realistis akan tercapai pasca Bank Sentral mengeluarkan GWM averaging ini? Ya, kalau berdasarkan perhitungan kami, memang kita lihat ekspektasi pertumbuhan ekonomi pun juga kan kita lihat tahun depan kan tidak jauh berbeda ya dibandingkan tahun ini. Yang kita lihat tahun ini berada di kisaran 5%, 5,0% ya, dan juga tahun depan berada di kisaran 5,1% hingga 5,2%. Dan juga kita lihat juga perbaikan likuiditas itu ataupun perbaikan ekonomi dalam negeri pun juga baru akan signifikan di semester kedua tahun depan. Sehingga memang kami memandang bahwa pertumbuhan kredit pun juga baru akan mulai pick up itu nanti di paling cepat di kuartal kedua ataupun awal semester kedua ya, sehingga pertumbuhan kredit pun juga saya pikir masih berada dalam range 8% hingga 10% year on year untuk di tahun depan sendiri. Baik, Mas Joshua, kita tahu bahwa ini adalah peluru baru moneter. Apakah Anda bisa memproyeksi peluru apa lagi yang akan dikeluarkan Bank Sentral menghadapi variabel Trump sebagai Presiden Amerika Serikat juga belum dimasukkan. Jadi ini sudah dikeluarkan lagi peluru barunya. Apakah ada lagi nanti yang akan digunakan oleh Bank Sentral untuk menjaga dari sisi kebijakan moneter mereka? Ya, saya pikir mixed policy kebijakan moneter harus terus diupayakan oleh Bank Indonesia ya dalam sepanjang tahun terakhir ini ya dengan penurunan suku bunga acuan dan juga kita lihat pengenalan BI 7-day repo rate dan juga kita lihat juga ada relaksasi dari kebijakan makroprudensial dan saya pikir kedepannya seandainya memang likuiditas perbankan memang semakin mengetat, saya pikir memang ada peluang juga untuk Bank Indonesia untuk melonggarkan juga giro wajib minimumnya gitu ya yang primer gitu supaya ini akan berdampak secara lebih optimal lagi gitu untuk perbankan karena kita memang mengharapkan bagaimana penyaluran kredit perbankan tahun depan itu bisa lebih optimal lagi dibandingkan tahun ini gitu karena kita tahu sendiri likuiditas makin ketat dan saya pikir memang ya kita lihat dengan GWM averaging-nya ataupun dengan penurunan GWM ya saya pikir itu akan memberikan ruang lagi untuk penyaluran kredit supaya target at least 10% itu bisa tercapai di tahun depan. Baik, menarik sekali. Jadi kemungkinan bisa di bawah level 6,5%. Joshua Pardede, ekonom Bank Permata. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.